Balik kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada panggilan, terdapat panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kalimat itu memuat panggilan untuk mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Tentu saya tidak perlu mengulangi kembali panjang lebar untuk menjelaskan alasan, landasan mengapa di balik kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudaraku sekalian, ya. Itu ada panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya harap saudara bisa membuka Truth ID dan mengikuti khotbah yang saya sampaikan minggu lalu. Dan menurut saya itu sangat menakjubkan. Menakjubkan. Nah, saudaraku, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Dan Allah merancang agar manusia bukan saja memiliki gambar Allah, tapi juga rupa Allah. Bukan hanya gambar Allah, tapi juga rupa Allah, saudaraku sekalian. Ya. Kalau gambar Allah, manusia memiliki komponen-komponen yang ada pada Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Dengan pikiran dan perasaan itulah manusia bisa memiliki kehendak. Dan tentu saja kehendak manusia bukan kehendak yang dikontrol, diatur, diremote oleh unsur-unsur di luar dirinya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, manusialah yang menentukan pilihan dan keputusan-keputusannya. Di sini manusia dapat memiliki kehendak bebas. Nah, kalimat ini penting dan saya selalu mengulang-ulang karena ini kunci. Kalau kita tidak memahami hal ini, maka kehidupan menjadi fatalistik. Sebab semua seperti sebuah cerita yang telah dibuat skripnya. Dan semua berlangsung sesuai dengan skenario. Tetapi sesungguhnya kehidupan tidak demikian. Manusia memiliki pikiran, manusia memiliki perasaan. Dari pikiran dan perasaan manusia inilah, saudara, manusia bisa membangun kehendak. Memang bagaimanapun ada misteri kehidupan, bagaimana pikiran dan kehendak ini, maksud saya pikiran dan perasaan ini berkoordinasi sehingga dilahirkan kehendak. Ya, bicara mengenai perasaan ini benar-benar sangat konfidensial. Manusia memiliki kerahasiaan di sini. Bicara mengenai pikiran ini memiliki dinamika, saudaraku. Dari pikiran dan perasaan ini dilahirkan kehendak. Ini akan menjadi keindahan dalam kehidupan ketika manusia di dalam kehendaknya bisa memberi penghormatan kepada Allah. Bukan karena Allah yang mengendalikan manusia. Jika manusia dikendalikan Allah untuk menghormati dia, maka penghormatan itu penghormatan yang tidak natural, yang dipaksakan. Dan jika itu benar, maka Allah kita Allah yang memiliki jiwa yang sakit. Dengan hal ini maka manusia bisa memiliki kehendak
Dalam kehendak bebasnya manusia bisa berkata, aku mencintai engkau ya Allah. Atau ia berkata, aku tidak mencintai engkau. Nah, di situ ada dinamika yang indah dalam kehidupan. Sehingga saudaraku sekalian, ada kemesraan yang bisa dirajut antara Allah dan ciptaan ini, manusia. Jika tidak demikian, artinya Allah yang mengendalikan manusia mengatakan, I love you Lord. Dan Allah puas dengan hal itu, maka Allah kita seperti Allah yang dalam tanda kutip jiwanya sakit. Sama seperti seorang yang membuat robot, lalu robot itu diatur mengatakan I love you kepada penciptanya. Nah, Allah yang cerdas tidak demikian, saudaraku. Memang ini ada resiko dengan keadaan ini, manusia bisa memposisikan diri tidak seperti yang dirancang oleh Allah. Artinya Allah merancang manusia menjadi manusia yang mengabdi kepadanya. Tetapi dengan keadaan ini, ada peluang manusia tidak mengabdi kepada Allah. Manusia bisa memberontak. Nah, itu konsekuensi dari keadaan manusia yang diciptakan segambar dengan Dia. Itu konsekuensi. Tentu Allah yang cerdas mengerti konsekuensi tersebut, saudaraku. Ya. Dan Allah seperti membuka sebuah arena laga, di mana Allah ikut serta di dalamnya. Bukan membuat satu cerita yang skripnya dibuat, skenarionya telah diatur dan manusia hanya memerankan perannya dalam kendali di luar dirinya. Kembali kepada pokok masalah kita, soal pengabdian. Dengan kehendak bebas yang dimiliki manusia, di mana manusia bisa menghormati Allah, atau manusia bisa membenci Allah, maka pengabdian yang diberikan kepada manusia menjadi pengabdian yang sangat bernilai, sangat berharga. Sekecil apapun yang manusia dapat lakukan, sekecil apapun, menjadi bernilai jika itu dilakukan dengan hati yang menghormati Allah dan hati yang mengasihi Dia. Tentu hormat kepada Allah tidak cukup ditunjukkan dengan kata-kata, tidak cukup dengan nyanyian, tidak cukup dengan ritual atau seremonial. Dan kasih kepada Allah tentu tidak cukup diekspresikan dengan kalimat Lord, I love you. Tetapi ada tindakan-tindakan. Dan disitulah sebenarnya iman itu, saudara. Iman yang sesungguhnya itu. Tindakan, saudaraku. Tindakan. Jadi dengan keberadaan manusia ini, maka manusia dapat menjadi objek kesukaan Allah. Atau subjek kesukaan Allah. Tetapi juga bisa menjadi subjek atau objek yang melukai hati Allah. Dan tentu Allah dalam kecerdasannya sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan hal ini, saudara. Allah yang besar, Allah yang berani menaruh resiko seperti itu. Suatu hari dalam percakapan dengan mahasiswa, biasa mahasiswa kalau bicara kadang-kadang suka kebablasan, saudaraku.
Sebenarnya lagu Suka-Sukamu Tuhan itu juga lahir dari sebuah pertanyaan. Itu di ruang kelas. Dan itu sebenarnya tidak saya karang, saudaraku. Itu spontan. Jadi pada waktu di kelas orang bertanya mengapa Allah menciptakan Adam, mengapa Allah menciptakan pohon, mengapa harus begitu. Lalu sampai mengapa iblis diciptakan, mengapa. Biasa mahasiswa, saudaraku. Ya. Saya masih ingat pertanyaan itu diberikan di satu pertemuan di aula. Yang pada satu titik tertentu saya harus mengatakan dengan jujur bahwa pada akhirnya kita tidak akan bisa menjawab mengapa Allah melakukan tindakannya itu, perbuatannya itu, dari menciptakan Hillel bin Sakhar yang kemudian menjadi iblis, yang dalam bahasa Latinnya di kitab Vulgata, ya, Alkitab bahasa Latin disebut Lucifer dan seterusnya. Akhirnya kita tidak akan bisa menjawab. Itu yang saya katakan kepada mahasiswa. Ya nanti suatu hari kalau bertemu dengan Tuhan, kamu tanyakan. Nah, kebablasannya ketika mulai berkata, kalau begitu Tuhan seperti autis ya Pak. Ini mahasiswa suka kebablasan. Jadi Tuhan seperti autis ya Pak. Ya, kamu boleh mengatakan begitu. Baru saya di depan mahasiswa itu, ini kalau ada mahasiswa yang mengikuti pemberitaan firman ini mungkin bisa bernostalgia, saudaraku. Bernostalgia yang lahir dari pertanyaan gila-gilaan itu, jadi bernostalgia. Lalu saya nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu sebenarnya spontan di depan kelas. Tapi karena mahasiswa banyak, mereka jadi hafal juga kalimat itu. Diulang lagi. Ya. Suka-sukamu Tuhan, jadi lagu, saudara. Itu referennya. Nah, lagu depannya kemudian saya tulisnya pagi harinya setelah doa pagi. Saya biasa hadir di doa pagi itu. Lalu baru saya buat kalimatnya, itu pun juga biasanya spontan. Doa pagi biasanya ada piano, ada gitar. Lalu saya mulai mengatakan, sungguhlah hidupku telah ditebus, jadilah lagu. Jadi sebenarnya saudaraku, Tuhan itu tidak dapat dianalisa. Dianalisa secara penuh. Ada bagian yang tidak pernah kita tahu. Mungkin juga selama-lamanya itu misteri. Ada dark side. Ada sisi gelap yang tidak pernah kita tahu. Tapi ada sisi yang pasti kita harus tahu. Nah, di sisi inilah yang kita harus serius tahu. Dan di sisi di mana kita tahu ini, kita harus membenturkannya dengan hidup kita. Harus kita benturkan dengan hidup kita. Bahwa kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bagi yang mau mempercayai bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, the invisible hand yang menciptakan kita. The invisible hand yang menciptakan kita. Dengan features, ciri, keadaan, model seperti ini. Memiliki pikiran, perasaan yang bisa melahirkan kehendak. Dan kehendak itu tidak dikendalikan, dikontrol, diatur oleh Allah. Manusia itu. Jika dipertanyakan apakah Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan? Oh, tentu tidak usah ditanya. Allah ada di luar waktu dan segala sesuatu di dalam pengetahuannya. Tetapi jangan menghubungkan pengetahuan Allah yang melampaui
pikiran kita dengan jalan hidup yang kita jalani. Nah, ini kesantunan bertuhan namanya. Kita coba-coba menghubungkan kemahatauan Allah dengan jalan hidup yang kita jalani, pasti nanti akan menjadi fatalistik. Fatalistik, nanti dilahirkanlah doktrin teologi yang mengatakan bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu. Akhirnya mau tidak mau Allah harus bertanggung jawab. Apakah manusia masuk neraka atau surga? Apakah manusia mengasihi dia atau membenci dia? Apakah manusia mengabdi atau tidak mengabdi? Tuhan jua yang mengatur. Dan ini jadi fatalistik dan itu salah. Dan itu keliru. Itu absurd. Absurditasnya tidak bisa diukur karena jadi fatalistik, saudara. Absurd. Jadi jangan mencoba melangkah masuk di wilayah yang kita tidak tahu. Wilayah kita adalah manusia diberi kehendak. Dan sekarang kita berdiri sebagai makhluk ini yang oleh anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus mau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Artinya dengan pikiran dan perasaan kita bisa membangun kehendak semurni-murninya, sebersih-bersihnya, setepat-tepatnya untuk dipersembahkan kepada Allah guna mengabdi kepada Dia. Tadi sebelum saya berkhutbah, saya sempat mengucapkan kalimat atau bergumam sendiri. Heran ya, orang kok gak rela ya mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya itu. Padahal saudara, apa sih modal hidup kita, saudara? Siapa sih kita ini? Memang ketika kita dihadirkan di bumi, Tuhan juga tidak lobby kita dulu. Kita juga tidak diminta pendapat dan komentar kesediaan atau penolakan. Nah, di sini kita harus mengakui supremasi atau keunggulan Allah. Ya kalau yang mau mengakui supremasi Allah, kalau tidak ya terserah. Nah, saya sebagai juru bicara Tuhan, saya menyampaikan ada supremasi Allah yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau Ia menciptakan aku harus menerima aku ciptaannya. Dan kalau aku ciptaannya, aku harus mengerti apa alasan Dia ciptakan aku. What is the reason we live? Apa alasan aku hidup? Dan ternyata alasannya mengabdi kepadanya. Dengan standar pengabdian 100%. Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Bahwa seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Standarnya kita hidup hanya mengabdi kepada Tuhan, saudaraku. Dan terus terang tidak banyak orang yang menemukan kebenaran ini dengan seluruh jiwa raganya dan kesediaannya untuk mengabdi kepadanya. Tidak banyak, saudara. Bahkan seorang pendeta seperti tahun-tahun yang telah saya lalui sebagai pendeta, ada agenda-agenda pribadi yang menyertai hidup saya dalam perjalanan menjadi pendeta itu. Iya. Jadi ada agenda pribadi di balik agenda-agenda besar. Maka di situ saya tidak mewujudkan Matius pasal 6 ayat 24. Bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Tetapi karena standar umum begitu. Standar umum yang saya lihat. Saya buktikan menurut pembuktian saya ya. Begitu dan saya ikut. Yang kemudian hari ketika saya makin tua, saya makin mengerti kebenaran, saya tahu saya salah. Tapi berapa tahun saya menjalani hidup dengan
pengabdian yang tidak bulat dengan standar yang tidak tepat. Ya. Dalam standar yang tidak tepat. Nah, sekarang ketika kita mengerti kebenaran, kita mau mengenakan standar yang benar, sulit. Karena daging kita ini sudah sering menuntut dan kita puaskan, ambisi kita juga sudah biasa kita puaskan, kita tidak memuaskan perasaan Allah. Kita terjebak di dalam kebodohan. Jadi kita mengerti harus segenap atau sepenuhnya. Tetapi tidak mudah diri kita ini mempersembahkan pengabdian kepada Tuhan dengan standar 100% itu. Tidak mudah. Nah, bersyukur kalau kita, saudaraku, bisa menyadari hal ini, lalu kita mau belajar. Kita mau berjuang, kita mau berubah. Bersyukur, walaupun itu tentu tidak mudah, karena untuk bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah ini tidak gampang, saudara. Ya, kalau orang makin tua itu makin sulit berubah. Makin tua itu makin sulit. Yang kedua, makin kaya itu makin sulit. Orang makin kaya itu makin sulit. Yang ketiga, orang makin memiliki pengetahuan tentang Allah dan memiliki berbagai argumentasi mengenai Allah, itu juga makin sulit. Dia akan dibawa kepada argumentasi pikirannya untuk membenarkan tindakan atau perbuatannya, sampai dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dan ini kelompok teolog. Kalau saya bukan seorang yang berkecimpung dalam dunia itu, Anda boleh ragu-ragu. Tapi karena saya berkecimpung dalam dunia ini, saya sudah bertemu dengan banyak teolog. Dari strata 1 sampai strata 3, bahkan sampai pada guru besar. Jadi saya bisa paling tidak dipertimbangkan ucapan saya ini. Paling tidak dipertimbangkan. Makin tua itu makin susah diubah. Makin kaya makin susah diubah. Kalau orang tidak punya uang, maaf ya, ini untuk soal orang kaya dulu ya. Soal kekayaannya. Kalau orang tidak punya uang, miskin, itu mungkin juga menyodorkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk full timer, itu tidak sulit, saudaraku. Tapi kalau orang punya banyak uang, dia sudah menikmati kenyamanan dunia, ini lebih sulit. Saya mengatakan ini bukan berarti kalau Anda sepenuhnya mau mengabdi kepada Tuhan, berhubung kondisi ekonomi saudara rusak, berantakan, lalu berarti Anda motivasinya salah. Belum tentu juga. Tuhan juga bisa mengadakan atau mengendaki atau mengizinkan situasi yang sulit saudara alami supaya saudara bisa mempersembahkan diri bagi Tuhan. Itu bisa. Karena dasar nurani saudara itu bagus. Dan Tuhan tahu nurani saudara bagus. Ya. Tuhan tahu bahwa saudara kalau diberi kekayaan bisa hancur. Tuhan sayang saudara, maka Tuhan beri saudara keadaan sulit sampai saudara di kondisi untuk menyerahkan diri dan mengabdi kepada Tuhan. Tapi ada orang yang memang nuraninya bengkok. Saya kalau memberi perbandingan antara Nikodemus dan Paulus itu, Nikodemus itu munafik, saudaraku. Dia menjumpai Yesus pada malam hari atau pada saat di mana orang tidak melihat. Ya, di tempat di mana orang tidak melihat. Ya. Dia mengaku Yesus berasal dari Allah. Tapi dia tidak mau terang-terangan, saudara. Ya. Dia mau mempertahankan kedudukan sebagai anggota Sanhedrin. Ya. Ini kedudukan yang terhormat pada zamannya. Beda sama Paulus. Dia memandang bahwa Yesus itu melawan Allah, menghujat Allah.
Pengikut-pengikut Yesus itu dianggap mengkhianati Taurat dan bait Allah. Maka Paulus yang tadinya namanya Saulus minta rekomendasi dari tua-tua Israel dan imam-imam kepala untuk menindas orang-orang Kristen. Dia melakukan karena dia mencintai Elohim Yahweh. Terang-terangan dia mencintai Elohim Yahweh. Dia tidak kenal siapa Yesus. Maka dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menampakkan diri dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Saulus menjawab, siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Oh, tidak main-main, ini makhluk rohani ini. Nah, Saulus bertobat, saudaraku. Jadi jangan saudara berkata begini, Tuhan itu memang pilih Paulus, bagaimanapun caranya Paulus dibuat bertobat, tapi Tuhan tidak memaksa Nikodemus. Beda. Seandainya Nikodemus memang sungguh-sungguh mengetahui Yesus itu adalah berasal dari Allah, mestinya dia meninggalkan kesanhedriannya. Meninggalkan jabatan sebagai anggota Sanhedrin. Beda. Nah, banyak orang itu melihat itu dengan kacamata yang tipis, tidak sampai ke dalam. Ya, kulit saja yang dia lihat. Lihat itu kedalaman. Nah, ada orang yang di kondisi Tuhan begitu rupa karena memang memiliki hati yang mengasihi Allah. Oh, dia bisa saja dibuat Tuhan sukses secara finansial, tapi Tuhan tahu ini membahayakan. Maka Allah memberikan kesempatan dia untuk melayani Tuhan dengan mengkondisi hidupnya demikian itu. Tetapi sekali lagi saudaraku, nurani orang dari kehendak bebasnya yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Allah. Ya, yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Allah. Nah, jadi orang tua udah makin berumur itu makin susah. Susah bukan berarti tidak bisa, saudara. Karena tekukannya itu sudah menahun. Maka Tuhan berkata ya, selagi hari siang pergunakan waktu yang ada dan seterusnya. Ini bicara soal waktu. Kalau hari ini kau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini bicara soal yang namanya kairos atau momentum. Kalau momentumnya lewat, mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang umurnya sudah makin meninggi, kalau Anda menunda, mungkin Anda tidak akan pernah bisa bertobat. Atau tidak sanggup bertobat. Di ujung maut ketika napas mau putus, dia mencari wajah Allah, sudah tidak bisa ketemu. Beda dengan ketika saudara masih sehat, masih kuat. Anda angkat tangan 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Setiap hari. Sampai Anda merasa 30 menit terlalu cepat. Anda akan menemukan Tuhan di situ. Makanya berdoa itu juga sebenarnya tidak perlu konsentrasi. Bapa kami yang di surga. Itu sudah langsung jebret, langsung tune ya. Langsung tuning kita. Nggak usah seperti orang cari gelombang itu srek, baru tek, baru masuk. Langsung tek. Karena memang sudah biasa. Berdoa itu tidak perlu warming up. Tapi kalau sudah lewat waktu ya enggak bisa. Ya. Yang kedua kaya. Biasa dilayani. Apalagi merasakan uang itu manis. Dia tidak akan rela membagi uangnya untuk orang lain. Susah. Yang ketiga, teolog tadi. Ini berat. Nah, saya sedih kalau teolog ini. Karena mengajar jemaat. Makanya biasanya orang hanya transfer knowledge dari pikiran ke pikiran jemaat. Dan jemaat tidak akan pernah mengalami Allah karena sudah terbiasa untuk membuat Allah dalam ilusi atau Allah dalam fantasi. Bagaimana mau mengabdi kepada Allah dalam ilusi atau fantasi, saudara?
Ya boleh bicara A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Tetapi tindakannya tidak konkret, tidak nyata. Nah konyolnya kalau orang merasa kalau sudah berteologi itu sudah membela Tuhan. Nah ini konyol saudaraku. Nah bersyukur kalau saudara mau sadar. Ya, sudah berumur tapi masih bisa berubah. Bersyukur. Saudara berduit, saudara kaya, saudara masih bisa mengabdi. Ya. Saudara pernah bayangkan nggak waktu Anda dalam kondisi sekarat dibawa ke rumah sakit? Mungkin Anda tidak pernah melihat pintu gerbang rumah Anda, tidak pernah melihat ruang tamu Anda yang luas, tidak pernah melihat taman rumah Anda di samping, di depan rumah, dan tidak pernah melihat lagi kolam renang. Pernah Anda kebayang itu? Suatu hari Anda akan mengalami itu. Dan mungkin juga kejadian yang maksud saya, keadaan yang mendadak, apakah pesawat jatuh, apakah ditabrak trailer, Anda punya mobil, sehingga Anda terjungkal dari jalan tol yang tingginya 25 meter langsung hancur ke bawah, biar mobil Eropa saudara, hancur. Anda nggak sempat berpikir lagi. Dan itu bisa terjadi, saya bukan mengancam saudara. Bukan mengancam. Bisa terjadi. Jadi jangan saudara sampai kehilangan kesempatan. Waktu Anda nanti menghadap patah pengadilan Kristus, Anda melihat keagungan Tuhan Yesus, Anda akan takut, gemetar. Anda bukan siapa-siapa lagi. Waktu di dunia Anda seorang komisaris utama, Anda owner, Anda seorang pemilik saham terbesar dari sebuah perusahaan, Anda dihormati oleh karyawan, kolega, sampai pejabat tinggi. Tapi begitu mati Anda tidak ada harganya. Kalau Anda tidak takut akan Allah. Tapi saya bicara begini ini ya, Anda mendengar, saudara mungkin juga berkata gini, oke. Mungkin mulut Anda tidak, hatimu yang enggak apa-apa. Itu resiko ditanggung penumpang. Anda menumpang di tubuh fana itu yang nanti akan dibongkar. Anda berkata, gampang. Ya, karena biasa dengan uang menyelesaikan semua masalah. Dan itu jadi irama, menggampangkan. Tapi saya mau beritahu, makin orang kaya, makin menikmati hidup, dia makin tidak melihat realitas loh. Realitas itu makin jauh. Realitas ilahi, adanya Allah, realitas kekekalan, atau satu lagi realitas penderitaan. Kadang-kadang dikejutkan dengan anak kesayangan meninggal. Ya, dikejutkan dengan perusahaan Anda jatuh. Dikejutkan dengan dipanggil KPK, hukuman seumur hidup. Seperti kasus baru-baru ini. Karena menggelapkan uang sekian triliun, ya tidak tahu keputusan akhir, tapi jaksa menuntut hukuman seumur hidup. 16 triliun uang negara yang dirugikan. Seumur hidup. 16 triliun itu gak ada apa-apanya. Tapi Anda menggelapkan milik Tuhan dalam hidupmu. Engkau memiliki seluruh komponen yang tidak dapat dibeli oleh uang. Mata saudara sebelah itu harganya berapa? 2 lebih mahal lagi. 1 bisa dijual, tapi dua-duanya tuh Anda gak mau. Berapa harga selembar rambutmu? Berapa harga livermu? Berapa harga pankreasmu? Bagaimana metabolisme tubuh ini tersusun?
sistem ini, berapa harganya? Tidak ternilai, saudaraku, kesadaran kita terhadap kekekalan dari pikiran perasaan kita. Menggelapkan uang 16 triliun, hukumannya jaksa menuntut hukuman seumur hidup loh. Tapi menggelapkan milik Allah itu berapa Anda harus dituntut? Kekal. Kok berani ya saudara? Maka tadi saya katakan, kok orang gak rela ya segenap hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Kita yang rela saja harus bertarung dengan monster dalam daging dan diri kita sendiri. Serius loh, kita rela loh. Serius kita. Tapi kita harus berjuang untuk melawan ego kita, ambisi kita, nafsu dalam daging kita. Nah gampang saudaraku. Saya bicara untuk umat pilihan karena khotbah Yesus Tuhan kita yang mulia di Matius 5, 6, 7 itu konteksnya adalah khotbah di bukit. Di situ Tuhan meletakkan landasan umat perjanjian baru. Maka dikatakan Matius 5, 6, 7 itu golden rule. Itu undang-undang emas. Nah di antaranya Matius 6 ayat 24 itu saudaraku. Di antaranya doa Bapa kami itu saudara. Jadi itu landasan saudara. Dari kehidupan orang percaya. Nah kembali soal 16 triliun tadi. Ya. 16 triliun hukumannya seumur hidup. Kalau itu sampai dijatuhkan oleh hakim. Ini baru tuntutan jaksa, saudara. Biasanya saya tidak terlalu mengikuti berita-berita yang saya anggap itu tidak akan punya pengaruh dalam pelayanan saya. Kecuali ada hal tertentu yang saya ikuti. Atau perkembangan secara dunia, atau perang di Armenia, konflik Taiwan, Cina, perang dagang Amerika, Cina. Itu saya serius mengikuti karena saya melihat bagaimana pergerakan dunia ini yang di dalamnya pasti Allah berbicara, kan Allah berbicara melalui sejarah. Atau hal-hal tertentu yang saya pandang ini terkait dengan masa depan gereja di Indonesia. Tapi kalau yang korupsi dari salah satu BUMN itu tidak saya ikutilah. Ya. Tetapi kali itu saya melihat dan saya mengikuti. Oh ini yang baru-baru ini ya. Sudah beberapa waktu ini muncul terus ya. Oh 16 triliun. Oh hukumannya seumur hidup. Saya juga membayangkan saudara kalau jadi anak, jadi istri, jadi anggota keluarga, jadi cucu, jadi saudara. Yang memiliki saudara atau family mau dapat hukuman seumur hidup, Anda nggak akan bisa seperti kemarin lagi. Tragis itu, tragis. Tetapi heran ya, orang tidak lebih mikir tragisnya berpisah dengan orang yang dikasih dalam kekekalan. Nah kalau kita menghayati hal ini, kita mau mengabdikan hidup kita lah. Kita cuman 70-80 tahun kok. Apapun kita mau lakukan, apapun kita mau kerjakan, saudaraku. Apapun kita mau lakukan, apapun kita mau kerjakan, saudara. Bahkan kita yang mendesak Tuhan, Bapa tolong aku agar aku mengerti yang kau kehendaki dalam hidupku. Kita yang mendesak sebelum hariku berakhir.
Kita yang mendesak, aku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Kita yang mendesak. Aku bersedia melakukan semua sebelum hariku berakhir. Kita yang mendesak. Dan saya mengajak saudara mendesak Allah. Supaya kita tidak korupsi. Salah satu yang paling menjadi alasan saya diserangnya selain Tritunggal, Dwi Tunggal dan lain-lain itu adalah perpuluhan. Itu dari dulu. Cuman orang atau gereja tertentu kurang berani mengangkat ini ke permukaan karena ini masalah duit. Dan di belakang saya atau di samping saya atau orang-orang di sekitar saya banyak yang memang tidak setuju dengan persepuluhan. Dan seorang senior, pendeta senior yang cukup dikenal berkata bahwa gara-gara Erastus ini maka pemasukan gereja bisa kurang. Sebenarnya ya yang saya ajarkan itu bukan melarang persepuluhan. Tetapi harus memberikan segenap hidup. Nah kalau persepuluhan Anda tidak bisa memberi, bagaimana dengan segenap hidup? Masalahnya bukan 10% atau 20 atau berapa. Sikap hati kita yang menyadari bahwa seluruh hidup kita itu milik Tuhan. 16 triliun diperkirakan negara dirugikan, saudaraku. Saya mendengar bahwa dia harus mengembalikan uang negara 10 triliun sekian dan denda 5 miliar atau berapa begitu. Ada angka 10 triliun sekian dan 5 miliar. Salah satu yang terdakwa ya. Dia harus mengembalikan. Tentu mengembalikan dengan berat. Jika tidak, maka seluruh kekayaannya akan disita sebagai pengganti. Saudara juga akan bisa mendengar berita di televisi ini. Kalau kita tidak mengembalikan kepada Tuhan, kita dibuang ke dalam api kekal. Dibuang bro, dibuang. Ini nggak ada urusannya dengan saya loh ya. Ini masing-masing Anda punya urusan ya. Ya, ini bukan kampanye malam dana ya. Saudara harus bertobat di dalam kesadaran bahwa seluruh milik kita itu milik Tuhan. Jangan membuat prosentase. Jangan. Tapi di Alkitab Pak ada 10%. Lihatlah konteks perjanjian lama, lihatlah apa itu persepuluhan. Kapan Maleakhi 3 ditulis, dalam rangka apa. Cerdas dong saudaraku. Ya. Tapi baiklah kita tidak sedang bicara mengenai persepuluhan. Saya sedang mengajak saudara memiliki kegentaran untuk mengembalikan seluruh milik kita untuk Tuhan. Kalau kita mengembalikan seluruh hidup kita milik Tuhan itu bukan berarti lalu kita menjual harta aset-aset kita, lalu uangnya kita berikan ke gereja. Wah, kalau gereja tidak bisa menampung uang itu malah jadi rusak itu pendeta, saudara. Ya jangan, bukan itu maksudnya, saudara. Bukan itu. Tetapi kesadaran bahwa segenap hidup kita milik Tuhan, kita hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita, saudaraku, bisa melakukan segala sesuatu dengan ketepatan. Sebenarnya uang itu bukan masalah besar. Bukan. Sikap hati kita. Penghargaan kita kepada Allah. Itu yang penting. Itu yang penting. Kita bisa menghormati Tuhan atau tidak menghormati. Kita bisa mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Dia. Tetapi kita memilih menghormati Tuhan. Kita memilih mengasihi Tuhan. Itu pun kita masih berdoa. Ajar aku bagaimana menghormati dan mengasihi Engkau secara benar.
Itu pun kita masih minta petunjuk, pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk bisa mengasihi dia dengan benar. Menghormati dia dengan benar. Memberi yang terbaik untuk Tuhan, saudaraku. Hari ini saya melayani Tuhan 8 jam. Maksud saya ada dalam kesibukan dari mengajar 3 jam. Lalu saya ada kegiatan pelayanan sekitar 3 jam lagi. Dan ini sekarang ini jam ke-7. Ini 7 jam saya, saudara. Dan sebentar pimpin doa, saudaraku. 30-35 menit, paling lama 40 menit. Apakah saya rasa lelah? Enggak. Cuman saya under pressure, banyak beban di dalam hati saya. Saya sedih melihat banyak orang itu tidak berani memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak merasa sudah memberi yang terbaik, ini pun rasanya kurang. Habis ini pimpin doa, habis pimpin doa saya pulang. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya mesti olahraga, supaya saya sehat. 1,5 jam saya sampai jam 11:04. Lalu apa? Saya mandi. Setelah mandi sudah tergambar di otak saya ketik dulu. Persiapan untuk besok saya seminar, melihat persiapan terakhir. Besok saya seminar jam 8.30. Ini benar. Berapa gaji saya, saudara? Tidak ada yang bisa menggaji saya. Dan saya tidak memerlukan gaji. Tidak ada. Nggak cukup. Nggak cukup berapapun diberikan. Karena saya menantikan kerajaan surga dan gaji saya di sana. Saya mengatakan ini bukan sedang mengeluh. It's my life. Ini hidup. It is my privilege. Ini hak istimewa saya. Bersyukur bisa begini. Ini bagian daripada mengembalikan milik Tuhan. Ya, masih tergambar dalam benak saya bagaimana orang-orang yang kesulitan di daerah. Bagaimana hamba Tuhan yang sekarang masih mengalami kesulitan karena COVID. Sekolah-sekolah tinggi teologi. Dan banyak masalah. Ya. Nanti kalau sudah pulang di mobil saya diam, suka feel so lonely. Kenapa lonely? Ya karena sudah tidak ada lagi yang saya mau cari. Sudah tidak ada lagi yang saya cita-citakan. Kalau dulu kan ya ada sound system, ada high end, mau beli barang apa, mau jalan-jalan kemana. Sudah tidak ada. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan baik. Saya mau mengakhiri hidup saya dengan baik. Dan saya menyampaikan ini kepada saudara, saya mau ngajak-ngajak saudara. Siapa tahu ada yang masih mau, tapi kalau saudara tidak mau ya saya tidak memaksa saudaraku. Ya. Saya tidak memaksa, kan ini tergantung saudara punya kerelaan. Dan saya tidak perlu minta-minta tolong deh. Saudara mau silahkan, nggak mau silahkan. Tapi saya percaya banyak pecinta suara kebenaran yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada saat real time seperti ini maupun nanti setelah selesai ini, artinya ada siaran tunda yang Anda bisa mengikuti melalui Truth ID. Dan sekarang saudara-saudara kita dimanapun ya, sampai di luar negeri yang mengikuti Truth ID, ya saya ajak saudara-saudara untuk ayo kita ikuti firman ini. Dan lebih dari apa yang saya jelaskan, Roh Kudus akan bicara kepada saudara. Dan semua pecinta suara kebenaran dan para pemirsa dari Indovision, maksudnya dari MNC Vision maksud saya. Saudara dari MNC Vision, Live Channel 91, ayo kita sungguh-sungguh. Ya.
Dari buahnya kamu akan mengenal orang itu. Dan ketika saya menyampaikan ini, pasti saudara-saudara sekalian bisa merasakan. Apakah ini kebenaran atau dusta. Pasti you can feel it. And you can prove it. Anda bisa merasakan dan membuktikan ini. Ini kebenaran atau tidak. Ayo kita berubah, saudaraku. Ayo kita berubah, ya.